Ma'asyiral asatidzah wal ikhwah hafizakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu banyaknya nikmat yang Allah Jalla wa Ala telah berikan kita dalam hidup ini. Terlebih khusus yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah yang alhamdulillah saya secara pribadi bisa bertemu bersama asatid dan ikhwani di salah satu markaz Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kolaka ini. Alhamdulillah, sambutan ikhwanuna terhadap dakwah ila Allah Jalla Subhanahu, tentunya saya bersemangat ziarah ke sini karena belum pernah melihat ikhwanuna yang ada di sini. Markas barakallahu fikum, kendati pun sudah kehabisan amunisi, kalau perangnya itu sudah kehabisan. Saya berdoa di jalan diberikan kesehatan untuk bisa bertemu bersama ikhwani Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tadi pun ba'dal maghrib sesungguhnya saya kepingin istirahat, ya, tapi melihat semangat ikhwanina untuk melangsungkan, ya saya juga kalau bisa dikata yang memaksa diri sampai terasa denyutan jantung itu luar biasa. Tapi Masya Allah hilang ketika melihat semangatnya ikhwanina rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentu tidak ada barakallahu fikum yang bisa saya katakan dan juga sebagai nasihat buat diri saya sendiri. Terus saya mengingatkan seperti ucapan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa belum tentu yang menasihati itu akan lebih baik dari yang dinasihati. Karena kebaikan itu yang menilai adalah Allah Jalla Subhanahu, dan yang akan mengoreksi lahiriah dan batiniah kita Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga dengan kita saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, kita terus punya kekuatan untuk memperjuangkan dakwah ila Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala dalam apapun kondisi fitnah yang menimpa kita. Kita masing-masing punya ujian, istri kita punya ujian, anak-anak kita punya ujian, kita diuji dari keluarga kita, belum lagi urusan dakwah. Luar biasa barakallahu fikum besarnya. Saya belajar dari sebuah sejarah awal daripada dakwatus salafiyah yang ada di Indonesia ini. Dari sejarah itu saya berkata kepada ustaz-ustaz yang saya temukan, termasuk juga Ustaz Umar, yang dulu di awal-awal munculnya dakwatus salafiyah. Masya Allah, sejarah dulu terulang lagi. Tentu ini sebagai ujian barakallahu fikum buat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang baru mengenal dakwatus sunnah, atau mungkin yang lama tetapi tertutup sejarah awal tentang dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saya mengajak ikhwani hafizani wa hafizakum wal asatidzah untuk mencoba kembali menarik benang ke belakang, agar kita dari sejarah kita belajar bahwa ternyata kita diuji dengan sekian banyak ujian. Allah masih memberikan istiqomahan kita untuk berjalan di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Hafizani wa hafizakumullah, di awal-awal dakwah ila Allah Jalla Subhanahu muncul barakallahu fikum di saat itu yang mula
dengan masih campur baur antara ikhwani, takfiri dan yang semisalnya adalah Ja'far Umar Thalib. Kemudian bergabung bersama teman-teman dekatnya. Di sana ada Ustaz Yazid, ada Abu Nida di saat itu. Yusuf Uthman Ba'isa yang memimpin pondok pesantren Al-Irsyad. Saya sendiri mengalami barakallahu fikum di saat itu. Peristiwa barakallahu fikum, pembersihan awal terhadap dakwah salafiyah dengan karya-karya besar, terlebih khusus ulama-ulama yang ada di Madinah seperti Syekh Rabi', Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri dan seterusnya. Dengan karya-karya mereka ini, tantangan pertama kali terhadap dakwah rahimani wa rahimakumullah datangnya Ihya'ut Turaf. Datangnya Ihya'ut Turaf yang dulu ini semuanya sejalan. Ustaz Yazid, kemudian Ustaz Ja'far di dalamnya di saat itu, kemudian Abu Nida, ustaz-ustaz awal dakwah di saat itu barakallahu fikum. Mulai satu persatu berguguran di saat datangnya turun bantuan Ihya'ut Turaf. Mulai kemudian Ja'far Umar Thalib berusaha untuk kemudian menghubungkan kita dengan ulama. Di saat itu sudah pindah dari muridnya Yusuf Uthman Ba'isa, saya pindah barakallahu fikum ke Degolan tempat Ustaz Ja'far dulu. Hafidhani wa hafidhakumullah. Di saat munculnya kemudian jumlah Ihya'ut Turaf, berbarengan dengan itu munculnya pemikiran As-Sururiyah yang menjadi penebar faham Sururiyah di Indonesia ini adalah Yusuf Uthman Ba'isa. Konsep bahwa yaitu apabila kita menyebutkan kejelekan tentang seorang, wajib kita sebutkan kebaikannya. Kedua, bahwa kita ambil sistematika dakwah ini dari Jama'atut Tabligh. Tanzim dakwah segala bentuk aturannya dari Ikhwanul Muslimin. Akidahnya dari salaf. Ketika keluar konsep ini, yang tampil menghadangnya Ja'far Umar Thalib. Muncul istilah-istilah dakwah gaduh-gaduh, dakwah pramuka dan yang sejenisnya barakallahu fikum mencuat. Ustaz Ja'far Umar Thalib di saat itu mengajak kita untuk kembali kepada ulama. Karya-karya besar ulama dibongkar kembali. Di saat kemudian Ja'far Umar Thalib dengan murid-muridnya sibuk membaca kitab-kitab karya Syekh Rabi', maka dari Abu Nida bersama teman-temannya Yusuf Uthman Ba'isa menyebut bahwa memperingatkan dari kitab Syekh Rabi', karena ini termasuk kitab orangnya mutasyaddid, istilah-istilah. Kemudian tahdir itu haknya ulama. Kalau orang baru belajar nggak berhak, ini syubhat yang dilontarkan oleh Yazid Jawad. Di saat itu mulai terus sampai kemudian barakallahu fikum pengkaburan tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Saya mengingat dari awal apa yang muncul sekarang ini PR baru, ternyata tapi sudah lama terjadinya peristiwa barakallahu fikum, sampai pada akhirnya rahimani wa rahimakumullah jelas antara Yazid, Abu Nida bergabung, Ja'far sendirian di saat itu. Dari teman-temannya yang dulu dia berjuang bahkan satu sikap bahasanya sama Yusuf Uthman Ba'isa, Ja'far Umar Thalib itu satu sikap.
mandinya dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena saking dekatnya, hancur lebur karena persoalan manhaj. Barakallahu fikum. Terus terjadi perkembangan rahimani wa rahimakumullah, sampai kemudian Allah Jalla wa Ala memperlihatkan di saat itu al-haq ma'a Ja'far. Kebenaran itu barakallahu fikum bersama Ja'far. Ustaz Ja'far gak peduli di saat itu. Dia dikatakan jahil, dikatakan ini, dikatakan itu, tetap konsekuen mengikuti ulama yang memperingatkan dari Ihya'ut Turab kerusakannya dan memperingatkan dari manhaj sururiyah. Jelas kisahnya. Sampai kemudian barakallahu fikum peristiwa itu masuk dalam pintu jihad. Rahimani wa rahimakumullah, termasuk dalam pintu jihad barakallahu fikum itu dengan banyak usaha untuk mencari fatwa, termasuk pimpinan Dewan Fatwa di saat itu diserahkan kepada Ustaz Zulkarnain untuk kemudian berangkat ke Yaman, berangkat ke Saudi dan seterusnya untuk mencari fatwa, sampai kemudian keputusannya bahwa di Maluku itu adalah jihad. Di Maluku itu adalah jihad barakallahu fikum. Kemudian berlalulah di awal-awal kita menemukan peristiwa yang menyelisihi. Ustaz Zulkarnain pulang dari Yaman, setelah itu saya menyusul pulang. Barakallahu fikum. Banyak penyelisihan dari awal. Namun saya secara pribadi tidak bisa berbuat apa-apa. Saya mencoba untuk menghadang Ja'far dalam peristiwa Salman membunuh seorang yang dianggap misionaris bersama Rahmat Kendari. Iya. Rahmat Kendari sampai diproses untuk dipenjarakan. Di sana saya mencoba untuk kemudian menahan Ja'far karena tidak sesuai dengan fatwa yang dia nukilkan dari Syekh Mukbir rahimahullah. Itu pun amblas. Artinya saya disikapi, dikucilkan dan seterusnya sama Ja'far. Tapi saya tidak peduli di saat itu. Perkepanjangan terus. Sampai kemudian delegasi keberangkatan pasukan ke Ambon. Dari awal sudah kelihatan barakallahu fikum. Maksudnya peristiwa terjadi ketika mendatangi Gedung Putih. Ya, Dewan Fatwa Ustaz Zulkarnain semuanya ada. Di saat itu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa rahimani wa rahimakumullah. Ustaz-ustaz sudah dianggap boneka sama Ja'far. Jadi setiap pertemuan Ustaz-ustaz tidak bisa berbuat apa-apa. Kendati pun dia tahu kalau ini salah. Peristiwa yang ada di Solo itu juga dengan fatwanya Ustaz Zulkarnain, banyak peristiwa-peristiwa yang menakutkan dan mengerikan, membahayakan dan menyelisih prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Di saat itu rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian terjadi pemberangkatan jihad. 29 orang dikirim. Sampai kemudian berlangsung sekian tahun jihad. Sudah kejadian-kejadian yang sangat mengerikan sesungguhnya. Yang kita tentunya mengaku salah dan bertaubat. Dan sudah diumumkan rilis taubat. Barakallahu fikum ustaz-ustaz kita lewat majlisnya. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, sampai kemudian peristiwa sekian tahun berjalan. Ustaz Luqman pulang dari Yaman, barakallahu fikum. Belum sempat banyak dia di Jawa, beliau dipanggil untuk menggantikan panglima di Jawa. Hafizani wa hafizakumullah.
Dalam peristiwa itu, barakallahu fikum, waktu itu kita berharap kepada ustadz-ustadz kita untuk bisa mengerem Ja'far. Tidak ada yang punya kemampuan. Sampai kemudian keluar Ustadz Zul Akmal lepas dari Laskar Jihad, Ustadz Zulkarnain lepas dari Laskar Jihad. Ja'far sedang menancapkan kukunya terhadap Laskar Jihad. Setelah itu jazahullahu khair, Ustadz Luqman barakallahu fikum bergerilya mati-matian untuk mengingatkan, menanamkan keberanian kepada ustadz-ustadz yang ada, karena ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh Laskar barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian usaha besar yang dilakukan oleh Ja'far Umar Khalid dihadapi dengan pelan sama Ustadz Luqman. Pada peristiwa kemudian dia menyaksikan sesuatu kejadian, dia minta pulang dari Jabhah ke Jawa. Apa yang diperbuat oleh Ja'far? Dia menemukan sendiri kok keberkahan itu luar biasa. Artinya tidak seperti awal menemukan. Beliau bergerilya, ternyata banyak penyimpangan yang khusus dilakukan oleh Ja'far Umar Talib. Dekat sama politikus, bergandengan dengan orang-orang yang sangat menakutkan dan mengerikan terhadap dakwah ilallah Jalla Subhanahu. Ustadz Luqman bergerilya untuk kemudian bagaimana caranya ribuan orang yang di Poso ataupun yang ada di Ambon bisa terselamatkan dan lepas dari tangan Ja'far Umar Talib. Usaha besar yang dilakukan oleh Ustadz Luqman, dia dihinakan, dia direndahkan sama Ja'far Umar Talib, tapi dia sabar sampai pada akhirnya ditaufikillah dengan jasa beliau memanggil ustadz-ustadz, terutama panglima yang ditunjuk sama Ja'far baik di Ambon maupun di Poso, kemudian memberitahukan kesalahan Ja'far Umar Talib fatal dan besar. Maka di saat itulah kita segenap asatidzah kemudian membuat majlis untuk menyidang Ja'far Umar Talib, menyidang Ja'far, menyidang panglima di majlis terbuka segenap asatidzah. Alhamdulillah, Allah berikan keberhasilan untuk kemudian Ja'far mengaku salah dengan bahasa, karena dia mau disidang di kepemerintahan di Jakarta. Sebelumnya disidang sama ustadz-ustadz kita, dan berani barakallahu fikum di saat itu, rahimani wa rahimakumullah, sampai pada akhirnya dibentuklah 13 orang untuk berbicara lebih lagi tentang keberlangsungan Laskar Jihad. Di sana sudah diputuskan di majelis karena fatwa para ulama untuk bubar. Kedua, ketidakmampuan kita dari banyak hal, banyaknya penyelisihan kita terhadap dakwah, lalu kita bubar barakallahu fikum. Pada pertemuan 13 orang bersama Ja'far Umar Talib untuk semakin mendekatkan pembubaran, itu luar biasa sampai kita takut waktu itu. Ya, ada gelas di samping-samping, sembunyikan, karena khawatir kalau Ja'far sampai ngamuk. Lalu kemudian dibalas terlebih khusus sama Ustadz Luqman untuk menghadapi Ja'far sendiri. Ngeri sekali. Kekuasaan Ja'far luar biasa barakallahu fikum. Maka di saat itulah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan ikhwan-ikhwan kita yang ada di Jabhah, Allah selamatkan melalui tangan Ustadz Luqman jazahullahu khair. Allah Jalla wa'ala menyelamatkan ribuan orang yang ada di Ambon, kemudian barakallahu fikum yang ada di Poso. Alhamdulillah, Ja'far tidak bisa berbuat apa-apa untuk kemudian kembali menerapkan kekuasaannya di Ambon dan Poso. Selamat ribuan orang barakallahu fikum.
Sampai kemudian bukan hanya ribuan orang di Jabha, sampai di Jawa dan di sekitarnya, di luar Jawa, selamat dari cengkeramannya Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama pun berusaha mengingatkan, menasihatkan Ja'far. Berangkat bertemu kepada ulama, pulang dari ulama, dia tulis rilisnya bersama ulama. Jangan Ja'far itu berani, dia menulis dengan tanpa ada rasa malu untuk mengaku saya bertaubat, saya ini, saya itu. Dia sebarkan lewat majalahnya pengakuan taubatnya, barakallahu fikum. Tapi karena dia seorang diri, sebentar melakukan kesalahan yang sama, sebentar melakukan kesalahan yang sama. Ustaz, kita sadar untuk menunggu bagaimana fatwa para ulama tentang Ja'far Umar Talib. Tahu kesalahannya, kirim lagi berita. Syekh Rabi minta tentang berita, dikirim sama ustaz-ustaz kita. Berita terakhir tentang Ja'far Umar Talib dan seterusnya. Sampai kemudian para ulama menghukumi mubtadi'un dal. Sudah selesai urusan. Kita ikuti fatwa para ulama. Dan Ja'far telah dibimbing barakallahu fikum oleh ulama dakwah ini. Al-Syekh Muhammad bin Hadi, wa Syekh Abdullah Al-Bukhari, wa Syekh Ubaid Al-Jabiri, wa Syekh Rabi' afidahumullah jami'an. Mereka membimbing kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sepakat untuk meninggalkan Ja'far Umar Talib rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah. Kemudian bergulir waktu, barakallahu fikum. Ternyata PR yang sama di awal itu menjadi PR sekarang kita ini rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan peristiwa ustaz kita yang di Makassar, yaitu Ustaz Zulkarnain. Rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa awal sesungguhnya usaha untuk kemudian menyatukan ustaz-ustaz ahlus sunnati wal jamaah, mulai dari kedatangan syekh pertama kali, yaitu Syekh Salim Bamuhriz dengan Syekh Abdullah di saat itu, barakallahu fikum, untuk menyelesaikan. Terjadi pertemuan pertama kali di Jalan Kaliurang atas. Ustaz-ustaz kita, ada Ustaz Usama, ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz barakallahu fikum, Ustaz Abdul Somad, ada kemudian Ustaz Luqman. Semuanya barakallahu fikum, ustaz-ustaz ini cuma diminta untuk tanazul, tahu dari awal bagaimana Ustaz Zul Akmal, kemudian Ustaz Zulkarnain dan seterusnya, tahu barakallahu fikum. Tapi untuk menjaga ikhwan kita disuruh tanazul, ustaz-ustaz maksudnya, sabar. Sampai kemudian sekian ustaz masyayikh silih berganti, barakallahu fikum, sampai kepada peristiwa kedatangan Syekh Abdullah terakhir, untuk kemudian ingin kembali mempertemukan antara Ustaz Zulkarnain sama teman-teman Ustaz Abdul Mu'ti dan juga Ustaz Luqman bersama teman-teman. Ustaz Luqman sama teman-teman juga menolak, tidak mau bertemu. Kenapa tidak mau bertemu? Karena dalam sejarah sekian pertemuan masyayikh, kita cuma disuruh tanazul. Tanazul itu bahasanya ngalah sajalah, ngalah, mundur. Ustaz kita tidak apa-apa, tapi terus muncul gejolak demi gejolak. Sampai kemudian kedatangan terakhir Syekh Abdullah minta ketemu dua belah pihak. Ustaz-ustaz kita meminta kepada Syekh Abdullah, yaitu meminta agar Syekh Abdullah ini jangan menyuruh kita tanazul, tapi jadi hakim. Yang salah katakan salah, wajib rujuk. Yang benar katakan benar. Syekh Abdullah angkat tangan, tidak sanggup kemudian untuk menyelesaikan kalau permasalahannya itu adalah tahkim majelisnya. Berlalulah kemudian
tidak ketemu terus. Fitnah semakin tersebar. Fitnah barakallahu fikum bertambah lagi. Belum lagi urusan di daerah. Antara ustadz dengan murid, antara ustadz dengan ikhwah, itu terjadi di banyak tempat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan tidak ada barakallahu fikum yang dianggap oleh ustadz-ustadz kita, kemudian ikhwan-ikhwan di daerah yang bisa menyelesaikannya kecuali Ustadz Lukman. Ada Ustadz Hanan Bahanan di sana sini bermasalah sama ikhwan, yang ditelepon, yang dimintai pendapat, yang menyelesaikannya Ustadz Lukman. Di sana sini persoalan Ustadz Lukman diminta oleh ikhwah. Sampai Ustadz Lukman dia sendiri bercerita kepada saya itu sudah berusaha untuk tidak, karena dia tahu nanti di belakang hari akan menjadi sesuatu yang amat besar. Ternyata benar, semua serangan-serangan itu tertuju kepada dia. Kenapa barakallahu fikum tadi yang kita gambarkan semua persoalan antara ustadznya dengan muridnya, antara ustadz dengan ikhwah bermasalah di daerah, itu kemudian larinya ke Ustadz Lukman. Ustadz-ustadz yang bermasalah ini ada yang Masya Allah menerima, diingatkan, dinasihatkan. Ada yang sama sekali tidak menerima. Nah, yang tidak menerima diingatkan itu bersama Ustadz Zulkarnain bikin lewat Facebooknya dulu mencela, mencaci maki habis karena kekecewaan. Diselesaikan urusannya, sombong barakallahu fikum. Tidak mau rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sehingga serangannya itu ke Ustaz Lukman semuanya celaan, caci makian. Ma'asyiral ikhwah, terkait dengan fatwa Syekh Rabi tentang Ustaz Zulkarnain, larinya kepada Ustaz Lukman. Coba antum bayangkan, seolah-olah dalam gambaran kita barakallahu fikum, ini semuanya karena gara-gara Lukman keluarnya fatwa Syekh Rabi. Dia sendiri bersumpah dengan mengatakan, saya bertanya, apa benar antum itu pernah bercerita tentang Ustaz Zulkarnain di hadapan Syekh Rabi? Wallahi, sepatah kata pun tidak pernah saya berbicara tentang. Saya berusaha menjaga. Syekh Rabi itu tahu di saat barakallahu fikum pertemuan di tempat beliau di musim umrah. Pertemuan bersama Syekh Rabi ini sesungguhnya itu merupakan undangan resmi dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Undangan resmi Ustaz-Ustaz, ya, dari pihak kita, Ustaz Lukman, Ustaz Muhammad Umar As-Sawih, Ustaz Qamar Suaidi, ya, kemudian Ustaz Raifi, itu Ustaz Abdul Somad, semuanya diundang. Dari Ustaz Zulkarnain dan teman-teman, termasuk Ustaz Zulkarnain, termasuk barakallahu fikum Zul Akmal, termasuk juga di saat itu subhanallah Ustaz Jauhari, Ustaz Ain, semuanya ditulis langsung dengan tangan Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali untuk kemudian bertemu di sisi Syekh Muhammad bin Hadi. Qaddarallah, pertemuan itu tidak terjadi karena Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali keluar daerah. Tidak terjadi. Sampai kemudian terjadi pertemuan itu di majlisnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. 3 poin yang kemudian diangkat di majlis itu. 3 poin yang diangkat di majlis itu. Pertama, terkait dengan Ja'far. Terlihat di hadapan Syekh
Mereka mencoba membela Ja'far. Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian mengatakan, ya Syekh, ada Luqman menutup pintu taubat bagi Ja'far. Syekh lebih tahu. Sebelum mereka berbicara tentang Ja'far, Syekh lebih tahu siapa itu Ja'far. Sampai kemudian barakallahu fikum, Syekh paham. Syekh kemudian mengatakan, ama indi ama ana ma indil amal. Saya ini enggak punya harapan lagi sama Ja'far. Kata Syekh sendiri. Di saat mereka meragukan, ini Syekh Luqman menutup pintu taubat bagi Ja'far. Subhanallah, itu perhatikan barakallahu fikum. Bersamaan Ja'far dari awal, Syekh dari awal mengingatkan Ja'far, menasihati Ja'far, bahkan terakhir memfonis Ja'far. Sekarang ustaz-ustaz kita ini berusaha untuk membawa barakallahu fikum terkait dengan persoalan Ja'far. Ada Luqman tuduhnya dianggap bahwa dia menutup pintu taubat bagi Ja'far. Dijawab sama Syekh tentang dia sendiri sudah enggak punya harapan bagi Ja'far Umar Thalib. Dan perhatikan barakallahu fikum. Sampai kemudian terkait dengan TV Raja, Syekh bertanya, mana ada yang punya TV Raja? Di dalamnya disebut ada Firanda, ada ini. Siapa Firanda? Kata Syekh. Ustaz Luqman mengatakan Syekh Khalid lebih tahu tentang Firanda. Khalid yang selalu ziarah ke Indonesia berbicara tentang Firanda. Ini dia. Sampai kemudian barakallahu fikum, kesimpulan Syekh tentang Radio Raja untuk kemudian tidak mendengarkannya. Sudah itu terkait dengan Yazid Jawas. Di satu saat Dzulkarnain mengatakan bahwa Yazid Jawas itu adalah Salafi Muza'za. Salafi Muza'za. Sebelum tahu siapa Yazid, Syekh itu sudah lebih tahu duluan. Ja'far, Yazid, Abu Nida, itu saya sudah tahu. Siapa Yazid Jawas itu, bagaimana kiprahnya. Bahkan dulu ketika terjadi pek sama Ja'far, Ustaz Usamah membawa Ustaz Yazid ini ke Syekh Rabi' memperkenalkan. Pertanyaan kepada Yazid Jawas, padahal itu sudah keluar dari Ja'far. Anta ma'a Ja'far. Dulu anta bersama Ja'far. Ia dengan pura-pura mengaku padahal dia enggak bersama Ja'far. Nah, anda sama Ja'far. Coba antum bayangkan. Syekh itu tahu siapa Yazid dari awal dakwah ilallah jalla subhanahu. Sampai kemudian terjadi Syekh barakallahu fikum, Syekh Dzulkarnain kemudian, mungkin kalau ikhwanuna melihat kasetnya ya bisa tertawa sendirilah, mendengar peristiwa pertemuan itu baru. Dari situ Syekh mengerti bagaimana mereka mencoba untuk membela mereka-mereka ini, sementara menjatuhkan teman-teman kita, terlebih khusus menjatuhkan Ustaz Luqman di saat itu. Syekh tahu. Dengan kiprah, dengan watak, dengan sikap seperti itu, Syekh kemudian tahu barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai kemudian bergulir waktu. Ya. Pulang ke Indonesia, belum pulang ke Indonesia, ini kan termasuk dalam catatan besar sesungguhnya. Dakwah dengan Syekh Rabi. Lalu berangkat ke negeri Yaman bertemu dengan Syekh Muhammad Al-Imam. Ingin menanyakan juga kembali tentang TV Raja, Radio Raja. Coba antum bayangkan. Padahal semua ulama yang ada di Yaman itu mengembalikan urusan da'awiyah kepada Syekh Rabi. Lah ini dari pusat turun lagi untuk mencari. Alhamdulillah
ikhwanuna mengerti berita kalau ustaz-ustaz ini sudah berangkat, sudah dari majlisnya Syekh Rabi, datang kepada Syekh Muhammad Al-Imam, bertanya tentang KP Indonesia, ada radio, membaca kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah, bagaimana pendapat engkau? Alhamdulillah, Syekh Muhammad Al-Imam segera mengatakan, antum kembalikan kepada kibar ulama, tidak dapat apa-apa. Saksi barakallahu fikum yang hadir dalam pertemuan yang namanya Ustaz Saiful menyaksikan sebelum berangkat ke arah Yaman. Ini persaksian yang dia ikut dalam rombongannya. Saya bercerita ini supaya tahu ya bagaimana perjalanan ulama sampai keluar peringatan begitu keras. Barakallahu fikum. Sampai kemudian Ustaz Saiful, subhanallah, yang menulis khutbah, Saifuddin Zuhri, ya di majalah Syariah, Saifuddin Zuhri, termasuk dalam rombongan Ustaz Dzulkarnain di saat itu. Kemudian sebelum ke tempat Syekh Al-Imam musyawarah, beliau sendiri yang cerita di majelis pertemuan ustaz-ustaz yang ada di majalah Syariah, bercerita memang sebelum kami berangkat ke Syekh Muhammad Al-Imam, kami sepakat untuk tidak membicarakan hasil fatwa Syekh Rabi di Indonesia. Allahu Akbar. Coba antum perhatikan bagaimana ini sebelum berangkat ke arah Yaman. Barakallahu fikum. Lalu setelah berangkat ke arah Yaman, diputuskan berangkat ke Yaman. Dalam kondisi sudah ada kesepakatan bahwa hasil fatwa Syekh Rabi jangan disebarkan di Indonesia. Dari pengakuan yang hadir dari ustaz kita di saat itu, barakallahu fikum, berangkat ke Yaman bawa tangan kosong, tidak mendapatkan kekuatan fatwa dari Syekh Muhammad Al-Imam. Sampai di Indonesia ribut lagi tentang masalah fatwa Syekh Rabi. Ribut. Kiat ributnya. Ada yang mentakwilkan ke sana dan ada yang mentakwilkan ke sana. Maksudnya Syekh Rabi, ini Ja'far Saleh, ya. Kemudian berita Ustaz Askari tentang pertemuan dia dengan Ustaz Dzulkarnain, diundang berangkat ke Sulawesi. Bahwa Syekh Rabi bermaksud jangan saling takdir menakdir tentang TV Roja, Radio Roja. Ini akan menyebabkan khilaf. Diam. Coba antum bayangkan, sudah jauh-jauh bertemu dengan alim ulama, sampai di Indonesia fatwa itu disimpulkan sendiri. Ustaz kita diam. Ustaz-ustaz kita saya tahu. Mulai dari saya mengenal mereka dari awal dakwah ini, mereka itu orang-orang arif, bijaksana, ya, kecuali yang menentang saya dari ustaz-ustaz yang lain. Mereka enggak segera untuk kemudian menanggapi takwilan daripada ustaz-ustaz kita ini. Enggak. Segera menulis, merangkum kembali, subhanallah, tentang hasil. Sebelum ditemukan bukti ucapan Syekh Rabi yang itu direkam oleh mereka sendiri, Ustaz Dzulkarnain dan teman-teman. Awalnya diingkari, kami gak punya rekaman, berbagai macam. Ternyata Allah bongkar. Ustaz Lukman saya tahu sedihnya luar biasa. Kenapa bersedih? Karena gak ada yang merekam fatwa Syekh Rabi. Cuma semuanya, sekian orang itu mengingat Syekh Rabi mengucapkan demikian. Ditulis, dirangkum, untuk kemudian diserahkan kepada Syekh Khalid. Syekh Khalid menyampaikannya ke Syekh Rabi. Atau benar ini wasiat? Karena semua ucapan ini khawatir ada kalimat yang keliru. Ternyata semua ustaz yang hadir sepakat menulis hasil
fatwa dari Syekh Rabi, kemudian untuk dikirim ke Syekh Khalid, dicampurkan ke Syekh Rabi. Benar enggak? Berharap nanti dari Syekh Rabi muncul tauqi, pengesahan, ini dia wasiat beliau. Sudah berbagai berkelit sana kemari, ya, dituding ini, dituding itu, pasca turunnya fatwa. Heran, benar-benar keajaiban terjadi. Sampai kemudian barakallahu fikum, setelah peristiwa itu terjadi, fatwa itu kan dikomentari, bukan dikomentarinya, ditakwilkan. Syekh Rabi memperingatkan keras dari Ja'far, Syekh Rabi memperingatkan keras dari Yazid Jawas, Syekh Rabi memperingatkan keras dari Radio Raja. Di saat itu barakallahu fikum, ternyata sampai di Indonesia beda. Yang masih ingat fatwa betapa kerasnya Syekh Ustaz-ustaz kita, yang ini sepakat. Kita sampai heran. Saya berangkat ke Sulawesi, saya ditanyakan, Ustaz, bagaimana tentang TV Radio Roja? Ada orang yang menyatakan bahwa bagi orang awam boleh, tapi bagi ahli sunnah enggak usah, jangan didengar, pokoknya ditakwil. Subhanallah. Sampai pada akhirnya Ustaz Luqman saya coba tanya, dia cuma satu, insya Allah Allah akan bongkar suatu saat di mana ternyata rekaman itu ada. Yang merekam itu adalah Ustaz Abdul Mu'ti namanya, yang juga pengasuh pelita sunnah, ya, pelita sunnah, ya, teman kita dulu sama Ja'far di Yaman juga dan seterusnya. Ternyata dia yang punya rekaman. Lebih kuat lagi ustaz-ustaz kita. Ternyata apa yang selama ini yang mereka mencoba untuk menulisnya faedah, ternyata terekam. Subhanallah. Allah berikan pertolongan bersama ustaz dengan susah payah. Karena ini sudah tersebar, berbeda seperti yang didengar di tempat Syekh Rabi. Tapi ustaz kita nggak ada yang berbicara. Sampai ketemu rekaman itu, bagaimana jelas ucapan Syekh Rabi. Mulai sudah semakin membesar. Ja'far semakin ngeri. Ja'far Soleh maksudnya. Semakin dekat dengan apa? Dengan Radio Raja dan staf-stafnya. Terus. Sampai kemudian barakallahu fikum, Syekh mengeluarkan fatwa tentang ustaz kita di Makassar. Syekh mengeluarkan fatwa tentang ustaz kita di Makassar. Itu pun bukan langsung benar sama ustaz-ustaz, tidak ada. Itu adalah apa yang terjadi antara pertemuan Syekh Hani dengan Syekh Rabi. Ketika mendapatkan barakallahu fikum berita, Syekh Hani kemudian saya baca sendiri hasil daripada di tempat Ustaz Luqman, ini dari Syekh Hani, dikirim barakallahu fikum, saya baca, ya Allah, Ustaz Luqman pesan ke saya, afwan, ini rahasia. Subhanallah, dia jaga sama Ustaz Luqman. Turunnya fatwa Syekh Rabi itu sendiri tentang Ustaz siapa? Ustaz Zulkarnain mutalawin la'ab makir yamshi ala tariqatil hajr, ala tariqatil halabi. Keluar Ustaz Luqman tahan. Dia takut kalau ini jadi fitnah. Yang gak sabar adalah ustaz-ustaz yang ada di sekeliling Ustaz Luqman. 2 bulan beliau tahan fatwa itu. Beliau takut dan ngeri kalau sekiranya sampai kemudian fatwa itu tersebar. Dia tahan 2 bulan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sampai pertemuan majalah syariah tahun di 2000 kemarin, yang 2013 Desember
datang dari Syehani lewat WhatsApp, kita baca dan dibacakan. Apa kalian sudah sebarkan fatwa Syekh Rabi 2 bulan? Ditahan sama Ustaz Luqman. Itu termasuk dari bagaimana Ustaz Luqman itu arif. Dan kita tahu diaman sampai kemudian ke Indonesia ini. Saya wallahu ahaqqu an yahsibak wallahu hasibuk wa la uzakki 'ala Allahi ahada. 2 bulan datang kemudian beliau dengan kalam keras ucapan antum burut. Burut itu orang dingin gitu loh. Kata Syehani membalas, bertanya, sudahkah kalian sebarkan fatwa? Allah yahdikum. Pokoknya sudah dituding sama Syehani. Antum buruk, katanya. Antum itu orang-orang dingin. Kalau mereka yang dapat fatwa, segera mereka sebarkan. Tapi kalian, dimarahi sama Syehani. Hadza ilm kalam min ulama'il kibar. Sampai kemudian bismillah, Ustaz Luqman siap sudah menanggung resiko. Beliau rilis pertama kali membuka tentang ini, saya juga hadir. Itu terjadi di Tawangmangu di Solo. Naik ke atas ikhwan-ikhwan kita kemudian mendengarkan Ustaz Luqman mengungkapkan fatwa daripada Syekh Rabi tentang akhuna Zulkarnain. Ledakan sudah meledak, tersebar ke sana kemari. Barakallahu fikum. Ada yang setuju, ada yang menerima, ada yang masya Allah. Sampai kemudian barakallahu fikum, setelah itu mulai terjadi pembelaan terhadap diri Zulkarnain. Sampai kemudian beliau berniat untuk kemudian umrah. Ya, berniat umrah, barakallahu fikum. Sampai kemudian ketemu sama Syehani, berjanji untuk rujuk. Ya, ketemu sama Syehani, berjanji untuk rujuk. Ketemu sama Syekh Rabi. Syekh Rabi mengingatkan, ya, ketika Ustaz Askari bertemu dan Ustaz Askari menyebutkan fatwa Syekh Rabi kepada Ustaz Zulkarnain, lafadznya in sadaqa, kata-kata in kalau dia jujur, walhamdulillah, wa illa kalau tidak jujur, kata Syekh Rabi, al-amr tsani. Kata Syekh Rabi menceritakan hal ini kepada Ustaz Askari. Mirip juga ucapan yang sama dari Syekh barakallahu fikum Hani, sama juga dari Syekh Muhammad bin Ghalib karena hadir di saat itu. In sadaqah, mengaku rujuk, akan rujuk siap. Kata Syekh Rabi, in sadaqah, alhamdulillah, kalau dia jujur dalam rujuknya, alhamdulillah. Kalau tidak, al-amru tsani, urusannya yang berikutnya. Sudah barakallahu fikum. Sampai kemudian terjadi telekonferensi dari Syehani, yang itu kemudian diangkat mencuat, menyuruh ini karena Syehani dalam benak dia bahwa Ustaz Zulkarnain sudah benar-benar rujuk dan menyampaikan rujuknya. Setelah pulang dari Arab di Makassar, beliau berbicara, saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu kesalahannya. Coba antum bayangkan. Ini peristiwa barakallahu fikum. Ustaz-ustaz dikumpulkan, termasuk yang jadi saksi ustaz yang ada di subhanallah Jani Ponto, diundang
Kenapa Ustaz Abdul Rahim begitu garang di saat itu? Karena beliau didustakan terus sama Ustaz Zulkarnain. Disimpan fatwanya di sini. Kan dulu Ustaz Abdul Rahim sama beliau dalam banyak hal. Tapi setelah beliau melihat, apalagi ditambah dengan berangkatnya beliau umrah, bagaimana para ulama barakallahu fikum terhadap Ustaz Luqman dan teman-teman rahimani wa rahimakumullah menyaksikan langsung. Makanya Ustaz Abdul Rahim kan meledak terus mengikat, menjelaskan tentang akadzib yang ada pada Ustaz Zulkarnain itu sendiri. Di Indonesia baru pulang dari masyayikh mengaku rujuk di hadapan Syekh Rabi, Syekh Hani, Syekh Muhammad bin Ghali, sampai di Indonesia mengumpulkan ustaz-ustaz yang ada di Makassar, lalu kemudian mengucapkan, saya mau rujuk dari sesuatu yang saya tidak tahu di mana kesalahan saya. Antum bisa bayangkan, umroh dengan biaya besar lah, kalau itu dari kantongnya. Lain halnya kalau diboskan, besar. Untuk kemudian duduk bersama Syekh kesempatan. Kalau sekiranya Syekh berucap demikian, mintakan apa kesalahan saya dan seterusnya. Kalau dia benar-benar jujur loh ya. Terus sampai di Indonesia, kok malah bercerita barakallahu fikum, saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya nggak tahu kesalahan saya. Coba antum bayangkan barakallahu fikum. Setelah peristiwa ini, ustaz kita mendengar hal ini, ya Allah, geleng kepala. Masa si imam ketemu dengan imam al-jarh wa ta'dil, lalu kemudian menyuruh, meminta nasihat, meminta ini siap untuk rujuk, tiba-tiba balik. Gak tahu dari rujuk mau dari mana, dari kesalahan yang mana, barakallahu fikum. Nah, dalam tenggang ini ustaz-ustaz kita terus mengelus dada. Kenapa? Ustaz Askari berangkat sebelum ustaz-ustaz kita berangkat umrah. Ustaz Askari sudah ngedol dari ini ucapan Syekh Rabi, in sadaqah, kalau dia benar taubatnya walhamdulillah, kalau sekiranya la al-amru tsani, kata Syekh Rabi, kima makna lah sampai di Indonesia, yaitu kalimat itu yang kedua. Saya disuruh rujuk dari sesuatu yang saya nggak tahu kesalahan saya apa. Allahu Akbar. Coba antum bayangkan barakallahu. Nah, peristiwa kesiapan Ustaz Zulkarnain rujuk, ada telekonferensi Hani, menyuruh ini, menyuruh itu, saudara barakallahu fikum, dan seterusnya rahimani wa rahimakumullah. Sampai merasa terpukul ustaz-ustaz kita dengan telekonferensi tersebut. Rahimani wa rahimakumullah jalla. Di dalam telekonferensi itu Syekh Hani mentahdir Ja'far Saleh habis-habisan. Setelah itu tidak ada dari Ustaz Zulkarnain tahdir terhadap Ja'far Saleh. Tidak ada sikap untuk barok dari Ja'far. Terus terjalin hubungan. Subhanallah barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya ustaz-ustaz kita bersama rombongan umrah, termasuk Ustaz Abdul Rahim, termasuk Ustaz Hasan Rosyid. Di saat itu barakallahu fikum, baru di sana kemudian Syekh Hani rahimani wa rahimakumullah, termasuk barakallahu fikum orang yang sakit. Setelah memberikan telekonferensi, ternyata bukti rujuknya itu sama sekali tidak ada. Luar biasa barakallahu fikum. Syekh Hani marah. Syekh Muhammad bin Ghalib juga demikian. Marah rahimani wa rahimakumullah. Merasa didustakan dengan sikapnya Ustaz Zulkarnain. Barakallahu fikum. Terjalin sudah. Syubhat muncul lagi tentang telekonferensi. Tidak percaya sama ustaz-ustaz kita yang umrah, karena tidak ada dari Syekh Hani pencabutan dan yang semisalnya. Wah, tersebar sudah.
Dari awal antum bayangkan peristiwa demi peristiwa ini. Ya, sampai kemudian datang Syekh Usama Atoya namanya. Usama Atoya yang barakallahu fikum datang ke Indonesia, pesan Syekh Abdullah Al-Bukhari agar jangan memberikan, dipesan ustaz-ustaz kita, karena diundang sama rencana mau berobat dan dimanfaatkan kesempatan untuk ngisi sama Ustazul Akmal termasuk Ustazul Qarnain. Syekh Abdullah Al-Bukhari berpesan kepada ustaz-ustaz kita, jangan berikan Usama Atoya berbicara, karena Usama Atoya ini termasuk orang yang bermasalah di Saudi di sisi para ulama. Ustaz-ustaz kita berangkat memberitahukan. Masya Allah, dari hal itu dia berusaha untuk kemudian memerintahkan kepada Ustaz Zulkarnain dan Ustaz Zul Akmal untuk menulis kesalahan-kesalahan poin-poinnya. Coba antum bayangkan, untuk nanti antum tahu barakallahu fikum. Awal saya disuruh rujuk dari kesalahan, tiba-tiba datang Usama Atoya ini memaksa dia nulis 7 poin. Di sana kemudian tanda tangan Zulkarnain dan tanda tangan Ustaz Luqman. Kata Usama Atoya, la, kul Syekh Luqman. Wah, ditulis Syekh Luqman sudah itu. Membayangkan barakallahu fikum 7 poin kepada ustaz-ustaz kita. Ya Syekh, itu belum cukup, banyak poin, ditambah lagi sampai 20 sekian poin kesalahan-kesalahan. Itu ditulis dalam bahasa Arab. Subhanallah, semoga tidak benar ya, semoga tidak benar barakallahu fikum. 20 sekian poin itu sekarang diingkari lagi. Saya mengatakan semoga tidak benar, semoga itu adalah fitnah dari seseorang, informasi dari Ilham apa Irham? Iya, informasi bahwa Ustaz Zulkarnain terhadap kesalahan-kesalahan dia tulis 20 sekian itu adalah karena memang ditekan, dipaksa. Beliau ingin ngalah, beliau ingin ngalah daripada ribut. Ini bahasa lu terekam, barakallahu fikum. Saya mengatakan ya, semoga itu salah, bukan dari Ustaz Zulkarnain. Ya. Jadi barakallahu fikum, di situ dinukilkan seumroh kurang ini dia dipanggil sama Syekh Robi. Ustaz Luqman dipanggil sendirian. Setelah itu terjadi pertemuan. Ya, ini berita dari Ilham ini bahwa Ustaz Zulkarnain berbicara di depan muridnya, di depan muridnya. Saya dipanggil sama Syekh Robi. Saya mengatakan semoga ini berita nggak benar. Ya. Dipanggil sama Syekh Robi, Syekh Luqman dipanggil sama Syekh Robi. Setelah itu dipertemukan di hadapan Syekh Robi. Disuruh kemudian ya berhentikan semuanya ini, semua peristiwa. Ya Allah, kita sampai ketawa mendengarnya. Syekh Robi seperti anak kecil. Ya, barakallahu fikum. Dipanggil sama Syekh Robi untuk kemudian menyelesaikan semua, sudah selesai, dianggap selesai semua masalah yang ada di Indonesia. Kata Syekh Robi dalam cerita Ilham melalui Ustaz Zulkarnain, di majlis terbuka di depan muridnya, siapa saja yang memulai maka dia berhadapan dengan ulama. Pesan Syekh Robi, barakallahu fikum, kita ngobrol Ustaz Luqman, karena benar enggak antum kemarin pernah dipanggil Syekh? Allah, ada kadhib. Tidak pernah, karena tidak pernah bertemu gitu. Ustaz Luqman pulang umroh, berikutnya dia berangkat umroh. Terus kapan ketemunya? Dipanggil khusus sama Syekh Robi. Setelah itu kemudian bisa dipertemukan. Subhanallah. Jadi dengan kata-kata dan kalimat ini kita sedih. Ustaz Luqman pertama kali ketika dia menulis
tulisan-tulisan rujuknya sekian puluh itu saya ketemu di Makassar sama Ustaz Luqman. Kalau antum ditanya tentang Ustaz Zulkarnain, apa yang antum jawab? Ustaz Luqman mengatakan bahwa saya yang bertanya loh ketika berduaan sama beliau. Sekarang kita telah mengerti tentang bagaimana rujuknya Ustaz Luqman, tulisannya Ustaz Zulkarnain. Ya, wallah ya akhi, kita cinta Zulkarnain itu kembali kepada Al-Haq. Ucapan dia, saya desak kembali. Bagaimana? Karena saya dari Suraku ketemu waktu itu di Makassar. Kedua, kalau antum ditanya di majelis tentang Ustaz Zulkarnain, Ustaz Luqman bilang, saya tidak akan menjawabnya. Subhanallah. Jazahullahu khair. Bagaimana dia berusaha, namun kenyataannya nihil seperti itu. Sampai sekarang. Makanya, Ustaz-Ustaz mau berbuat apa? Barakallahu fikum. Sampai kemudian Syekh Rabi terakhir. Kalimat yang keluar dari beliau ketika mendengar sistematika pendidikan sekarang itu, Syekh Rabi mengatakan, "Hada rajulun khatirun khatirun khatir." Menyebutkan Zulkarnain. Orang ini berbahaya, orang ini berbahaya, orang ini berbahaya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saya ingatkan ini membongkar sebuah sejarah agar kita tahu perjalanan bahwa demikian sesungguhnya ya perjalanan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ujian yang menimpa kita, tetapi jangan sampai rahimani wa rahimakumullah kita menolak fatwanya Syekh Rabi tentang Zulkarnain, lalu kita memberikan pembelaan habis-habisan tentang Ustaz Zulkarnain. Kalau ada di kolaka ini membela, berarti beliau tidak atau mereka tidak membantu Ustaz Zulkarnain itu rujuk kepada Al-Haq. Kalau ikhwan-ikhwan kita sayang terhadap Ustaz Zulkarnain kembali kepada Al-Haq, mereka semestinya harus berjalan bersama para ulama yang mengesalkan hati kita, yaitu barakallahu fikum usaha untuk kemudian rahimani wa rahimakumullah, yaitu menjatuhkan ustaz-ustaz kita dituduh kadzabun, para pendusta-pendusta yang menukilkan. Subhanallah. Sampai di Kendari, sampai saya diceritakan dituding sama grupnya Yahya Al-Hajuri bahwa yang menjadi pemecah belah ikhwan di Kendari Luqman Ba'abdu. Subhanallah. Sebelum Ustaz Luqman itu datang ke Kendari, Kendari itu sudah pecah. Siapa? Yaitu Asnur yang membawa pemikiran Yahya Al-Hajuri barakallahu fikum. Dia yang kan itu tidak ketemu sama Ustaz Hasan kan. Terjadi barakallahu fikum. Ustaz Luqman kemudian berbicara tentang Yahya Al-Hajuri. Dituduh kembali sebagai pemecah belah ikhwan kita di Kendari. 2 kali datang, 2 kali dituduh sebagai pemecah belah. Masya Allah. Coba antum bayangkan barakallahu fikum. Nah sementara belum ada yang berbicara dari grup Yahya Al-Hajuri mendekat sama Ustaz Zulkarnain. Kan ini aneh bin ajaib gitu lah. Semestinya barakallahu fikum Yahya Al-Hajuri sekarang antum tahu ketika diusir dari kampung Syekh Mukbir rahimahullah berangkat ke Hudaidah. Hudaidah tidak ada yang menerimanya. Padahal yang memerintahkan itu pemerintah untuk ke arah Hudaidah. Penduduk Hudaidah menolak Yahya Al-Hajuri. Berangkat ke negerinya sendiri Hajuri, ditolak oleh penduduk Hajuri. Sekarang barakallahu fikum dia tinggal di hotelnya, di mes-mes murid-murid yang muqallidun. Setelah itu gabung bersama Ali Al-Halabi, gabung sama Abdul Hasan Al-Misri yang dulu habis-habisan. Sekarang nasallallahu salamatul afiyah. Lah terus masa itu kemudian
kita bergabung dengannya, lalu kemudian dituduh keras karena berbicara tentang orang-orang yang hajuriyin, pembelanya di Indonesia ini, barakallahu fikum, termasuk di Kendari dan sekitarnya. Semestinya kita harus bersikap, karena syubhat yang dilontarkan terlalu besar untuk kemudian mengajak kita mencela dan tidak menerima fatwa ulama kita. Harus barakallahu fikum punya sikap ustaz-ustaz kita atau ikhwan-ikhwan kita terhadap hajuriyin, barakallahu fikum. Ya, saya kembali mengingatkan sejarah awal ini untuk kemudian kita bisa belajar ternyata apa yang terjadi di masa sekarang ini tentang masalah tahdir mulai dimentahkan. Ulama-ulama yang tampil mentahdir mulai dimentahkan lagi. Itu adalah apa yang kita alami sekian puluhan tahun yang silam dari Yazid dan buruknya. Makanya saya pesan sama Ustaz Khalil sama Ustaz Umar waktu saya di bau-bau, antum atau kita yang mengerti sejarah, sekarang ini PR lagi bagi kita, barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala membantu, barakallahu fikum, Ustaz Zul untuk kemudian cepat kembali kepada al-haq. Ya, tentu kita tahu orang yang jujur kembali kepada al-haq, melainkan Allah akan angkat derajatnya dan martabatnya. Ya, subhanallah, barakallahu fikum. Ya, tentu butuh bantuan kepada ikhwanuna, termasuk bantuan kita. Jangan sampai membela beliau habis-habisan dan mati-matian. Kita itu tidak pertama kali mendukung dia bertaubat, kedua kita tidak menerima bimbingan ulama terhadap perkara Ustaz Zulkarnain. Ini sangat berbahaya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini barakallahu fikum yang perlu saya sampaikan kepada ikhwanuna hafizan wa hafizakumullah. Ya, semoga tentunya ada manfaatnya bagi dakwah, terutama ya saya menyampaikan hal ini karena khawatir ikhwanuna terjadi gesekan, barakallahu fikum, antara hajuriyin dengan orang yang membela Ustaz Zulkarnain. Semestinya tidak boleh terjadi. Jangan sampai orang yang mengajak kembali kepada ulama dikatakan yang memecah belah umat. Kembali, semestinya yang tidak mengajak kembali kepada ulama itu yang memecah belah dakwatus salafiyah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.